Kawan-kawan, para alumni short course IISRE, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Selamat malam juga untuk Mas Fedi di Australia. Selamat malam juga untuk para pemirsa yang tertarik mengikuti acara ini di YouTube, melalui channel YouTube. Dan juga selamat pagi buat kawan-kawan Indo Progress yang ada di Amerika dan juga dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ruth India Rahayu, bertindak sebagai MC untuk peluncuran Indo Progress Institute for Social Research and Education, atau kita singkat IISRE. Sengaja kami mengambil waktu tanggal 18 Agustus sebagai momen historis seperti masa BPUPKI sidang untuk menentukan Konstitusi Republik Indonesia. Momen historis ini kita akan memperkenalkan apa yang dinamakan IISRE itu sebagai bagian dari produk Indo Progress. Sebenarnya sudah didirikan setahun lalu, dan kami telah menyelenggarakan kursus pendek ya sejak Januari 2021, dan saat ini alumninya sudah sekitar 150 orang lebih, cukup banyak, dan saya harap kawan-kawan alumni juga hadir pada malam hari ini. Malam ini kami akan membuka atau merayakan launching IISRE ini dengan kuliah umum yang akan dibawakan oleh Mas Fedi Hafiz dan nanti akan dimoderatori oleh Mas Mukhtar Habibi. Sengaja kita mengambil tema tentang perkembangan ilmu sosial di Indonesia karena memang tema ini sejalan dengan misi IISRE ke depan yang akan mengembangkan dan menyumbangkan ilmu sosial kritis, terutama di Indonesia. Dan karena itu kita juga akan mengajak semua kawan-kawan yang nanti baik yang sudah menjadi alumni IISRE maupun yang nanti juga berminat dengan program-program IISRE untuk menjadi bagian dalam mengembangkan ilmu sosial alternatif ini. Acaranya pertama nanti akan dibuka oleh Direktur IISRE, Bung Arianto Sangaji, sekaligus akan meluncing dan memperkenalkan apa itu IISRE. Lalu kemudian dilanjutkan kuliah umum oleh Bung Fedi Hafiz. Lalu kemudian nanti juga akan ada launching jurnal Indo Progress, nanti akan diperkenalkan oleh Mbak Inaya. Lalu kemudian terakhir kita akan minta komentar dari alumni sekolah pendek, kursus pendek IISRE yang yang sudah kita mulai sejak Januari lalu. Itu seluruh rangkaian acaranya. Dan sebagai acara pertama kami persilakan kepada Bung Arianto Sangaji selaku Direktur IISRE untuk memperkenalkan apa itu IISRE, bagaimana misinya ke depan, dan kemudian siapa saja personal yang ada di dalamnya. Kami persilakan pada Bung Anto. Oke, terima kasih banyak ke Mbak Yuyut. Saya minta maaf karena saya lagi isolasi fisik di rumah ya, karena COVID-19. Oke, selamat datang kepada Anda semua di sini, terutama Bung Fedi Hafiz yang bersedia untuk hadir di acara launching Indo Progress Institute for Social Research and Education ini. Mungkin ada beberapa hal yang secara singkat saja ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang kita sebut sebagai IISRE. Pertama, saya ingin tekankan bahwa IISRE ini memang didirikan untuk mengisi kekosongan ya,
tradisi Marxisme dalam ilmu sosial di Indonesia. Kita tahu bahwa kekosongan tersebut terutama merupakan produk dari politik pengetahuan di Indonesia yang pada dasarnya menyingkirkan pandangan-pandangan Marxis ya, sejak Orde Baru. Tapi di lain pihak, bahkan semenjak masa akhir Orde Baru, kita melihat munculnya gelora untuk mempelajari kembali Marxisme di kalangan kaum muda Indonesia. Nah, melihat itu, kami berkesimpulan bahwa ISRE ini diharapkan untuk bisa mendorong dan mengembangkan tradisi Marxis yang relatif hilang dalam kajian ilmu-ilmu sosial di Indonesia secara khusus. Di sisi yang lain, ISRE ini juga dimaksudkan untuk mengisi kelangkaan kajian-kajian Indonesia dari perspektif Marxisme. Kita tahu banyak sekali kajian, terutama dari apa yang disebut dengan kalangan Indonesianis tentang Indonesia. Tapi sedikit di antara berbagai macam kajian itu, kita melihat mereka menggunakan pendekatan-pendekatan Marxis. Kalau kita bikin, katakanlah semacam komparasi ya, di kawasan Asia Tenggara, mungkin kajian-kajian berbasis pendekatan Marxis tentang Indonesia mungkin jauh tertinggal dibanding katakanlah kajian tentang Thailand atau tentang Filipina atau tentang India atau di kawasan lain seperti kawasan Amerika Latin. Tapi tentu saja ISRE ini tidak berkiblat pada satu tradisi Marxis tertentu. Tapi kami berharap dan kami memberi tempat untuk berdialog bagi semua tendensi pemikiran Marxisme. Itu poin pertama yang ingin saya garis bawahi tentang ISRE. Yang kedua, berkaitan dengan pendirian ISRE ini, kami telah bekerja beberapa bulan terakhir membangun struktur organisasi ini. Secara umum, organisasi ini memiliki beberapa divisi ya, punya direktur, kemudian punya sekretaris, punya divisi pendidikan, divisi penelitian, dan divisi penerbitan. Saya sendiri diminta untuk menjadi direktur yang pertama. Kemudian untuk sementara ini sekretarisnya dipegang oleh saudari Fitri Mohan. Di divisi pendidikan dipimpin oleh Mbak Yuyut ya, Ruth India Rahayu. Nah, di divisi pendidikan ini paling tidak ada beberapa kegiatan penting yang akan kami lakukan selama 2-3 tahun ke depan. Dan beberapa di antaranya sudah terjadi, seperti kegiatan kursus tematik ya, yang telah menghasilkan beberapa peserta, beberapa alumni ya, yang berlangsung sejak tahun yang lalu kalau tidak salah. Terus kemudian yang kedua juga akan melakukan kegiatan terkait dengan kursus penelitian dan penulisan. Dan dalam jangka panjang kami sebetulnya berencana untuk membangun apa yang disebut dengan Marx School. Jadi ISRE akan berusaha untuk memperkenalkan pemikiran Marxis ini dengan sungguh-sungguh, terutama melalui apa yang kami sebut sebagai program Marx School itu. Itulah divisi yang dikomandoi oleh Mbak Yuyo. Kemudian yang kedua, di divisi penelitian. Divisi ini dipimpin oleh Bung Mukhtar Habibi. Dan rencananya punya agenda beberapa penelitian yang sudah kami rencanakan, ya, seperti penelitian soal ekonomi politik di sektor agraria, juga terkait dengan isu perkotaan, dan soal modal secara lebih luas ya dalam skala nasional. Selain itu,
juga ingin mengembangkan penelitian terkait dengan pemikiran Marxis di Indonesia. Saya kira kita punya banyak sekali tokoh-tokoh Marxis di masa lalu, ya, tapi kajian tentang pemikiran mereka mungkin sebagian telah dilakukan, tapi ISRI berusaha untuk lebih mengembangkan penelitian terkait dengan pemikiran-pemikiran para tokoh Marxis dengan label kebangsaan Indonesia itu. Dan di divisi yang ketiga atau divisi penerbitan itu dipimpin, ya bukan dipimpin oleh Bung Kun Hussein Pontoh dan Roy Murtado, dan kegiatan-kegiatan yang rencananya akan kita lakukan itu terkait dengan penerbitan buku, termasuk ke buku-buku terjemahan, tentu saja dengan pendekatan-pendekatan Marxis. Terus kemudian yang kedua, kami berencana untuk memberikan apa yang disebut dengan Oihei John Award, ya. Jadi memberikan semacam penghargaan kepada para penulis di Indonesia yang menulis secara spesifik tentang pendekatan-pendekatan Marxisme dalam melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, di divisi penerbitan ini juga kami punya jurnal ilmiah Indo Progress. Nah, saat ini jurnal ini dikomandoi, ya, kira-kira begitu, oleh Mbak Inaya dan Bung Yosi. Saya kira sekarang sudah dalam tahap finalisasi, ya, untuk penerbitan yang pertama, dan mungkin ya sebentar bisa disampaikan oleh Mbak Inaya terkait dengan jurnal Indo Progress ini. Yang ketiga yang juga ingin saya sampaikan adalah bahwa kami membuka kesempatan kepada siapa saja untuk secara bersama-sama untuk ambil bagian dalam proyek pengembangan ilmu sosial, terutama dengan paradigma Marxisme ini. Kami membuka diri bagi Anda semua untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ISRE. Nah, kami dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan terima kasih yang besar kepada Bung Fedi Hadis, ya, yang akan memberikan semacam kuliah kepada kita semua dengan topik tentang perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Kita ketahui Bung Fedi adalah seorang ilmuwan sosial terkemuka yang menulis banyak karya ilmiah tentang Indonesia. Ceramah beliau pada kesempatan ini diharapkan membantu kita semua untuk mengerti apa yang sedang terjadi dengan ilmu sosial di Indonesia, atau bahkan dinamika ilmu sosial tentang Indonesia. Nah, saya mewakili semua pengurus ISRE menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Bung Fedi Hadis dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah jauh-jauh hari ikut mendaftar untuk menghadiri acara launching kita pada malam hari ini. Saya kira itu saja penyampaian dari saya terkait dengan acara launching ISRE pada malam hari ini. Demikian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bung Anto. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bung Mokhtar Habibi yang akan memandu kuliah umum dari Bung Fedi Hadis. Silakan Bung Habibi. Baik, terima kasih Mbak Yuyut. Selamat malam semua kawan-kawan yang sudah hadir. Kemudian juga kepada Bung Fedi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu meskipun sudah larut malam di Australia sekarang. Baik, jadi kita langsung lanjut ke acara berikutnya, yaitu kuliah umum mengenai perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Kawan-kawan tadi sudah banyak mendengar dari Mbak Yuyut maupun Bung Anto bahwa ISRE lahir karena ada problem serius dalam ilmu sosial di Indonesia. Saya kira buku yang disunting Bung Fedi Hadis dan Daniel Lagide sudah menyorot itu. Yang terbaru ada artikelnya Mbak Inaya di Contemporary Asia. Kawan yang tertarik bisa membaca itu. Yang ingin saya garis bawahi saya kira adalah problem soal pragmatisme ilmu sosial di Indonesia.
yang artinya kira-kira bahwa ilmu sosial kita ini tidak ada perdebatan ideologis yang serius gitu. Banyak penelitian hanya dilakukan karena ada dana dari pemerintah maupun dana dari donor swasta, yang kemudian membuat ilmu sosial tidak berusaha mencari kebenaran sejauh mungkin, tetapi sekedar melengkapi sebagai formalitas untuk melengkapi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga donor. Hal lain yang juga bisa kita soroti adalah minimnya tadi ya ideologi, pertemuan ideologi di bidang ilmu sosial yang ditandai oleh begitu dominannya salah satu ideologi yang sangat pro pada kemapanan, yang hal ini bisa dicirikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah biasanya perspektifnya yang digunakannya adalah anti konflik itu, atau dalam bahasanya Bung Anto mungkin anti marxisme itu. Tidak ada teori konflik, terutama di zaman Orde Baru yang sekarang mungkin sudah sedikit diperkenalkan tapi masih sangat minim saya kira. Teori konflik terutama misalnya konflik kelas ala Marxis gitu. Kemudian juga kebanyakan teori lebih banyak menekankan pada aspek teknis gitu, bahwa persoalan sosial itu semata-mata karena persoalan teknis dan tidak ada kaitannya dengan pertarungan kekuasaan. Salah satu contoh yang paling terkenal saya kira adalah intervensi belakangan ini terhadap dana desa. Banyak ilmuwan itu yang menganggap bahwa persoalan dana desa itu bisa diatasi sepanjang kelembagaan dari dana desa itu diperbaiki atau ditingkatkan. Termasuk aktivis anti korupsi seringkali mengandalkan atau mengandaikan bahwa begitu mekanisme atau prosedur kelembagaan ini diperbaiki, transparansinya ditingkatkan, partisipasi dinaikkan, maka diharapkan dana desa bisa lebih akuntabel dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran sebuah desa itu. Tetapi yang seringkali lupa, yang diabaikan dari perspektif semacam ini adalah bahwa desa, sebagaimana juga entitas politik yang lain, dia punya pertarungan dinamika kekuasaannya sendiri. Nah, problem-problem ini yang ingin kita diskusikan ya, mengapa persoalan pragmatisme ilmu sosial dan ketiadaan pertarungan ideologis yang serius dalam ilmu sosial kita ini terjadi, apa kondisi sosial ekonomi yang melatar belakangnya dari sejak Orde Baru sampai sekarang, dan kemudian kira-kira apa jalan keluarnya atau prasyarat apa yang dibutuhkan untuk membuat ilmu sosial kita menjadi lebih kritis dan lebih relevan bagi masa rakyat kebanyakan. Saya kira itu pembuka dari saya. Nanti silakan Bung Fedi, waktu 20 menit untuk presentasi dan sekitar 30 menit berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bung Fedi. Ya, terima kasih Bung Mokhtar. Jadi saya diminta ngomong tentang perkembangan ilmu sosial dalam waktu yang cukup singkat. Jadi mungkin saya bisa memberikan beberapa perkembangan secara garis besar, ya. Jadi saya mulai dari belakang gitu ya untuk memberikan konteks sejarah, lalu tujuannya adalah kemudian melihat kepada tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang ini. Dan kira-kira apa yang diharapkan dari saudara-saudara yang ada di sini dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Karena yang seperti saya ini sebentar lagi sudah pensiun dan sudah mati dan harus diganti dengan yang lain-lain, ya. Jadi apa namanya? Begitulah yang saya coba lakukan dalam waktu yang cukup singkat. Pertama, ya mungkin di sini tidak menjadi suatu dalil yang kontroversial, tapi di tempat-tempat lain cukup kontroversial. Dalil pertama yang harus kita selalu sadari adalah ilmu sosial, dimanapun dia berada, termasuk di Indonesia, tidak pernah berkembang secara otonom. Lembaga-lembaga yang memproduksi ilmu pengetahuan sosial, orang-orang yang terlibat di dalam lembaga-lembaga tersebut, semua terkait dalam suatu struktur kekuasaan lebih luas yang mempengaruhi pola kerjanya secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau yang lebih sering tidak disadari.
Nah, di dalam perkembangan ilmu sosial Indonesia, dan saya nggak mau terlalu jauh ke belakang banget gitu, karena sebenarnya kita bisa mulai kepada tradisi-tradisi Indologi lah, macam-macam ya, kembali ke zaman kolonial. Tapi saya mau mulai kira-kira di masa-masa menjelang munculnya Orde Baru dan masa-masa jaya Orde Baru untuk memberikan konteks sejarahnya. Jadi di dalam mengidentifikasi konteks lebih luas tersebut, sebetulnya kita bisa identifikasi dua fase. Satu adalah fase Perang Dingin yang disertai oleh adanya negara otoriter Orde Baru. Kedua adalah fase pasca Perang Dingin ditandai oleh euforia kemenangan liberalisme ala Amerika Serikat yang sekarang mengalami tantangannya, yang disertai oleh semakin berjayanya dan semakin berpengaruhnya kekuatan modal. Jadi Perang Dingin, negara otoriter. Pasca Perang Dingin, pasar. Ya, ini simplifikasi ya, karena sebetulnya ada campur baur tentunya antara semua itu. Tapi itu kira-kira memberikan konteks untuk perkembangan ilmu sosial di Indonesia selama 50-60 tahun belakangan. Jadi, oleh karena konteks tersebut, dan ini mungkin bukan sesuatu yang mengejutkan buat orang-orang yang ada di sini, tapi tetap mengejutkan kalau dikemukakan di forum-forum lain, akibatnya adalah ada hal-hal tertentu yang secara serta-merta diprioritaskan untuk dijadikan objek penelitian ilmu sosial. Ada tema-tema tertentu yang dimarginalkan sebagai objek pengkajian ilmu sosial sebagai akibat dari konteks sosial tersebut. Ada perspektif-perspektif teoritis tertentu, misalnya seperti teori modernisasi, dan dengan segala variasinya, yang mendapatkan posisi yang khusus di dalam belantara ilmu sosial Indonesia, termasuk lembaga-lembaga dan aktor-aktor yang memproduksinya. Sedangkan perspektif-perspektif teoritis tertentu dimarginalkan, termasuk yang disebut oleh Bung Anto tadi sebagai perspektif Marxisme. Ada metodologi-metodologi tertentu yang juga cenderung didorong, dan metodologi-metodologi penelitian tertentu yang cenderung dipinggirkan. Seperti disebut oleh Bung Mokhtar tadi itu, terutama adalah metodologi-metodologi yang pada dasarnya menunjang cara berpikir ilmu sosial sebagai sesuatu yang meladeni atau melayani kepentingan-kepentingan yang sifatnya teknokratis, terutama di masa Orde Baru. Jadi di sini teori modernisasi berdampingan dengan metode-metode penelitian, terutama yang sifatnya positivis, ya, di mana ilmuwan sosial, menurut saya, itu cenderung bukan menjadi ilmuwan sosial lagi dalam banyak hal, tetapi menjadi teknisi ilmu sosial. Jadi mengerti teknik-teknik pengumpulan data dan analisa data dan sebagainya, tetapi tidak mempunyai imajinasi sosial, imajinasi sejarah yang diperlukan untuk menginterogasi kondisi sosial
secara lebih mendalam dan secara lebih kritis. Dan itu berjalan bersamaan memang dengan agenda politik yang di masa Orde Baru itu ditujukan untuk tadi seperti ada yang sebut ya meredam konflik, meredam perlawanan, dissent, demi stabilitas sosial, demi keharmonisan yang sering dipaksakan lewat kekerasan dan paksaan negara, demi pola-pola pembangunan ekonomi yang mementingkan perkembangan dari modal besar. Jadi kalau tidak pro pasar, ya pro modal besar. Karena kita tahu pada waktu itu Orde Baru itu mempunyai suatu proyek, suatu agenda untuk menjalankan semacam pembangunanisme yang tujuan akhirnya sebetulnya adalah membangun sebuah kelas kapitalis Indonesia yang bersumber dari kroni-kroni dari negara. Dan ilmu sosial yang mempertanyakan hal-hal tersebut mempunyai imajinasi sosial, mempunyai imajinasi kesejarahan, mempunyai sikap kritis adalah hal-hal yang bertentangan dengan agenda tersebut. Jadi dipinggirkan. Jadi bagi saya ini yang kuliah di UI di tahun 80-an itu biasanya bersinggungan dengan dosen-dosen, dengan ilmuwan-ilmuwan sosial yang cenderung apolitis, menganggap ilmu sosial itu objektif, netral dalam arti tidak memihak, tetapi konsekuensinya adalah dari ketidakberpihakan itu adalah sebetulnya tidak mengkritisi status quo yang sudah ada, ya. Karena kalau berpihak kepada yang menjadi korban dari status quo itu, tentunya mempertanyakan status quo itu sendiri. Nah, kemudian sebetulnya terjadi perkembangan, yaitu dengan jatuhnya tembok Berlin, ada tulisan Francis Fukuyama itu tentang The End of Ideology, yang kira-kira mengumandangkan kemenangan dari liberalisme ala Amerika, itu mempengaruhi perkembangan ilmu sosial secara global, di mana yang menjadi pusat perhatian dari kajian-kajian ilmu sosial, sebagaimana misalnya didanai oleh Bank Dunia, oleh lembaga-lembaga internasional yang bekerja di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, adalah tema-tema seperti masyarakat madani, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, modal sosial, social capital, itu juga soal keharmonisan, kan? Tapi dengan perkataan yang berbeda. Nah, tujuannya adalah sebetulnya tetap untuk menghasilkan sebuah populasi yang tertib dan compliant atau tunduk kepada kebutuhan dari ekonomi pasar. Karena ini pada waktu ini sudah puncak-puncaknya atau sedang meningkatnya neoliberalisasi global. Ya, jadi perlu penduduk dunia di mana-mana yang tunduk kepada operasi-operasi dari pasar global dan tidak menentangnya, ya. Jadi menginternalisasi semua nilai-nilai yang berhubungan dengan kemajuan pasar, ya, sebagai sesuatu yang sekali lagi objektif, netral dan sebagainya, dan dengan cara melupakan hubungan-hubungan kekuasaan yang sebetulnya menentukan bagaimana pasar itu bekerja, ya. Nah, itu bersinggungan akhirnya dengan perubahan yang terjadi di Indonesia, yaitu reformasi. Jadi
dengan tumbangnya Soeharto, lalu masuknya berbagai lembaga internasional, funding agencies, NGO internasional kepada hazanah per-NGO-an dan juga dunia think tank dan penelitian dan universitas juga di Indonesia, kita bisa melihat juga mulai beranjak itu penelitian-penelitian yang dominan dilakukan di Indonesia oleh orang Indonesia, kadang-kala sebagai konsultan, kadang-kadang sebagai partner dari peneliti-peneliti di luar negeri adalah mengenai hal-hal seperti masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat madani, sekali lagi, yang mempunyai nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan beroperasinya pasar. Jadi tidak akan menentang, gitu ya. Jadi bukannya civil society misalnya yang Marxis, gitu ya. Yang dikelola dan coba ditumbuhkan adalah organisasi-organisasi masyarakat madani yang mendukung pandangan hidup atau world view gitu ya, yang pro neoliberalisasi global. Tata kelola pemerintahan yang baik, ya, good governance, itu adalah soal bagaimana membuat institusi-institusi yang cocok sebetulnya untuk bukan hanya berjalannya negara, tapi untuk beroperasinya pasar. Jadi bagaimana dibentuk itu misalnya institusi yang mengatur pasar modal, yang mengatur dunia hukum, yang mengatur dunia bisnis, yang mengatur dunia pendidikan, yang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai pandangan hidup yang berkaitan dengan pikiran-pikiran globalisasi neoliberal. Nah, persamaannya dengan periode sebelumnya adalah di sini pun sebetulnya orang diajak untuk berpikir secara teknis. Ya, jadi bagaimana sih sebetulnya kalau undang-undangnya salah, ya, atau peraturan menterinya salah, atau peraturan dirjennya salah, gimana ini dirubah supaya bisa lebih bagus, lebih efektif, lebih efisien. Yang tidak dilihat adalah bahwa seringkali produk-produk hukum misalnya adalah representasi dari kepentingan-kepentingan yang dominan di dalam status quo. Jadi sekali lagi, ilmu sosial yang semacam ini tidak mengajak kita untuk menginterogasi, untuk mempertanyakan, untuk mengkritik status quo, ya, tapi menerima kira-kira logika dasar dari status quo sambil membetul-betulkannya di pinggiran, di tetek bengeknya gitu, secara teknis, ya, tapi tidak secara fundamental dipertanyakan apakah ini status quo yang betul-betul misalnya adil, ya. Nah, saya punya waktu berapa lama lagi, Mohtar? 5 menit. 5 menit, oke, gampang. Sebetulnya neoliberalisme global itu mengalami krisis yang sangat dahsyat itu 2008-2009, krisis finansial global di negara-negara, beberapa negara Barat dan di Amerika Latin, beberapa tempat di dunia itu kemudian menghasilkan kemunculan dari gerakan-gerakan kalau tidak Marxis, ya setengahnya kiri gitu ya, yang mulai mengkritik logika dasar dari neoliberalisasi global. Karena hasil dari ini adalah sebetulnya kesenjangan sosial yang semakin meningkat. Jadi hampir semua ekonomi besar di dunia ini telah menjadi semakin tidak adil, tidak merata struktur sosialnya. Dari tahun 80-an sampai kira-kira tahun sampai sekarang, ya. Tapi ini tidak dipertanyakan sebelum 2008-2009 karena ya dianggap sebagai hal yang common sense saja untuk menerima neoliberalisasi global ini. Nah, di Indonesia juga itu muncul sebetulnya kritik-kritik terhadap
neoliberalisasi global, ada kelompok-kelompok yang mungkin seperti Indo Progress ini yang bertanya hal tersebut, tapi tidak pernah mencapai semacam critical mass di mana bisa mempengaruhi misalnya agenda penelitian ilmu sosial secara masif, secara mendasar dan secara meluas, ya karena nggak ada resourcesnya. Ya kalau yang ilmu sosial yang kira-kira mainstream gitu ya, ya didukung oleh negara ya dan modal, funding agencies internasional dan lain sebagainya. Ya, jadi tetap berada di pinggiran walaupun ada. Nah, sebetulnya ini pandemi COVID-19 ini semakin menelanjangi kenyataan bahwa neoliberalisasi global itu telah menghasilkan ketidakadilan yang sifatnya semakin terstruktur. Terstruktur artinya susah digoyahkan karena logikanya itu sudah menjalar kemana-mana dan semakin kuat, gitu ya. Dan mempengaruhi segala aspek kehidupan di segala bidang. Ya. Nah, pandemi ini kita lihat apa itu di negara berkembang seperti Indonesia, apa itu di tempat seperti Amerika Serikat atau tempat-tempat lain yang lebih maju, itu kita bisa identifikasi selalu lebih menyulitkan orang yang miskin daripada orang yang kaya. Bahkan kita mengetahui bahwa para miliarder semakin menjadi kaya karena pasar modal ya di masa pandemi ini. Sedangkan yang miskin ya semakin miskin. Ya. Di Indonesia kita lihat bahwa akses kepada vaksin aja ditentukan hampir ditentukan secara kelas. Ya, akses kepada tes COVID ini ditentukan oleh posisi kelas hampir karena biaya yang diperlukan untuknya. Ya. Nah, jadi sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh kaum Indonesianis yang tadi disebut tadi itu adalah mereka terbuai dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat madani yang pluralistis, social capital yang baik-baik gitu ya, sehingga melupakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kenyataan bahwa ketidakadilan itu telah semakin terstruktur dalam masyarakat. Sehingga sekarang ini semuanya bingung dan kaget untuk melihat atau untuk menganalisa Indonesia di masa pandemi. Karena untuk betul-betul memahami Indonesia di masa pandemi, mau tidak mau kita harus mempertanyakan status quo. Kita harus mempertanyakan struktur sosial yang ada. Hubungan-hubungan kekuasaan yang dominan. Ya. Kita harus mempertanyakan kenapa ini ketidakadilan sosial itu begitu terstruktur. Dan sebagian besar Indonesianis menurut saya tidak di-equip, tidak dibekali kemampuan atau alat-alat analisa yang memungkinkan mereka melakukan itu. Karena sekali lagi yang saya lihat adalah baru-baru ini, belakangan ini, kembali kepada aspek-aspek teknis dari ilmu sosial itu. Jadi banyak rekan-rekan saya itu seakan-akan menemukan kembali positivisme. Ya, dengan model-model ininya, yang model-model penelitiannya itu yang cenderung bisa membawa kita untuk menjadi teknisi ilmu sosial, bukannya orang yang mempunyai imajinasi sosial dan kesejarahan yang diperlukan untuk menangani, ya, untuk menganalisa, menangani dan memberi jawaban untuk persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang ini. Yang diperlukan untuk itu, menurut saya dari segi perkembangan ilmu sosial Indonesia adalah dikembalikannya kembali, diklaimnya kembali itu tradisi analisa yang sifatnya kritis. Itu bisa analisa kelas versi Marxis, non Marxis, macam-macam
tradisi-tradisi teoritis yang selama ini terpinggirkan, yang sebetulnya bisa diklaim, bisa digunakan, bisa didaya gunakan oleh generasi peneliti baru ini, menurut saya, untuk menjalankan tugas yang tidak berhasil dilakukan oleh peneliti generasi saya, yaitu untuk mempertanyakan dan menantang secara fundamental status quo struktur sosial yang ada. Dan itu hal yang saya harapkan bisa dilakukan oleh generasi peneliti ilmu sosial seperti saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Fedi. Saya kira ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari apa yang disampaikan Bung Fedi tadi. Menjawab pertanyaan dari yang saya tanyakan, kira-kira kondisi sosial ekonomi seperti apa yang membuat ilmu sosial kita ini pragmatis, gitu, tidak ada perdebatan ideologis, disingkirkannya ideologi tertentu dalam ilmu sosial kita. Saya kira yang bisa digarisbawahi, pertama, di zaman Soeharto kita mengalami proses birokratisasi, gitu. Ini saya kira istilah yang dipakai oleh Bung Fedi sendiri dan Daniel Dagide di pengantar bukunya, ya. Jadi ketika negara yang menentukan apa yang boleh diteliti, perspektifnya apa yang dipakai, metodologi apa yang dipakai, itu ditentukan semua oleh negara. Bahkan militer terlibat langsung dalam hal itu. Misalnya izin proposal penelitian, saya kira waktu itu harus izin ada intelijen yang bekerja untuk menyaring apakah riset ini boleh dilakukan atau tidak, untuk menyaring ideologinya. Birokratisasi semacam ini mengalami pergeseran di zaman pasca Soeharto ketika otoritarianisme ambruk, dan kemudian ideologi pembangunan yang dijadikan patokan sebagai tujuan dari ilmu sosial, bahwa ilmu sosial harus melayani tujuan pembangunan developmentalisme ala Soeharto. Kemudian bergeser pasca Soeharto, birokratisasi berubah menjadi pasarisasi, gitu kira-kira kalau mau disederhanakan, bahwa sekarang yang menentukan apa yang boleh diriset, metodologi apa yang dipakai, perspektif apa yang digunakan, itu barangkali bukan lagi negara sebagai aktor utama, tapi pasar, donor, funding dari luar terutama, yang kemudian menentukan tadi apa yang bisa diriset. Bukan karena intelektual kritis tidak bisa melakukan yang lain, tapi karena tadi disinggung Bung Fedi, ada resources di sini, ada problem resources. Mereka yang menggunakan perspektif mainstream lah yang akan mendapatkan resources, sementara intelektual-intelektual pinggiran, seperti barangkali banyak yang hadir di sini, tidak akan memperoleh resources bagaimana mereka yang akan sekedar mengikuti framework yang sudah ditetapkan. Social capital, entrepreneurship, governance, dan sebagainya. Sepanjang intelektual mau menggunakan itu, kemungkinan besar akan mendapatkan donor, dan sebaliknya. Kalau Anda menggunakan istilah class dynamics, class struggle, atau capital accumulations, dan dinamika kelas, itu proposal Anda saya yakin tidak akan mendapatkan hibah dari lembaga-lembaga donor itu. Oke, Ya, jadi jangan itu dikirim kira-kira, ke Dikti, jangan dikirim ya, ke Dikti. mungkin bisa dikirim ke Dikti, dan berharap nanti ada orang Dikti yang tidak menyeleksi sama sekali, jadi kira-kira diloloskan. Baik, itu pengantarnya, ringkasan dari diskusi yang disampaikan Bung Fedi. Kita buka ke sesi tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Saya kira ini pertanyaan yang di QA juga ada itu. Di QA juga ada 6. Ya. QA. Bung Fedi, bagaimana prospek pengembangan ilmu sosial Marxis di tengah fenomena post-truth? Justru saya kira salah satu sumber perlawanan terhadap post-truth ini sebetulnya terletak pada analisa Marxis. Karena analisa Marxis ini mestinya goes beyond the surface phenomenon. Jadi melampaui fenomena yang ada di permukaan, yang biasanya menjadi mainan dari orang-orang yang membuat hoax-hoax dan misinformasi di social media misalnya. Ya, adalah analisa Marxis, analisa yang kritis itu, yang sebetulnya mempunyai
alat-alat analisa itu untuk mempertanyakan misalnya kenapa ada gejala post-truth ini. Sebetulnya kepentingan macam apa yang dilayani oleh semaraknya post-truth ini. Aktor-aktor dan lembaga macam apa yang mendesiminasikan ide-ide post-truth ini. Pada dasarnya kita menurut saya akan menemukan bahwa walaupun kelihatannya ini adalah hasil dari individu secara random gitu ya, yang individu yang atomized gitu, pada dasarnya itu adalah sesuatu yang digiring, dibentuk dan dimungkinkan ya oleh kepentingan-kepentingan yang lebih besar berhubungan dengan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang dilayani oleh kebingungan masyarakat. Kebingungan masyarakat itu kan membawa masyarakat untuk tidak mempertanyakan atau tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dia tanyakan, ya kan? Karena dikelabui gitu. Nah, analisa Marxis, analisa yang kritis itu sebetulnya adalah sesuatu yang potensial gitu untuk zero in lagi kepada hal-hal yang sebetulnya mestinya dipertanyakan, ya, sehingga menjadi antidote gitu ya, atau menjadi obat untuk menghadapi ini perkembangan ide-ide post-truth yang memang melayani dan ditujukan untuk membingungkan masyarakat. Baik, terima kasih Bung Ferdi. Tadi pertanyaan dari Bung Nurudin ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bung Mulyo Soeharto. Sejauh mana Marxisme telah membantu menjelaskan relasi-relasi ekonomi eksploitatif di berbagai sektor pembangunan? Jadi ini mungkin mengandaikan kalau seandainya Marxisme di Indonesia itu ada, apa kira-kira manfaatnya dalam menjelaskan itu? Atau kemudian kalau di luar negeri yang mungkin sudah cukup berkembang, apa kira-kira manfaatnya dalam menjelaskan relasi ekonomi? Ya, jadi saya nggak mau mengklaim monopoli Marxisme ya terhadap segala hal yang sifatnya kritis. Nanti saya dimarahin sama orang-orang lain gitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa tradisi pemikiran Marxis mempunyai sejarah dan alat-alat analisa yang memungkinkan kita melakukan hal yang disebutkan tadi itu secara kurang lebih baik daripada perspektif-perspektif lain. Dan oleh karena itulah cara pandang seperti ini cenderung dipinggirkan, cenderung disingkirkan, cenderung didelegitimasi. Karena tidak ada masalah yang lebih mengganggu mereka yang diuntungkan oleh status quo ketimbang pertanyaan-pertanyaan yang memang menyoroti ketidakadilan yang muncul di dalam pembangunan di berbagai sektor sebagaimana Anda sebutkan tadi itu. Jadi kalaupun belum melakukan itu, potensinya ada karena sejarah tradisi pemikirannya dan alat-alat analisa yang dimilikinya. Baik, masih banyak pertanyaan. Ada dari Bung Draken dari Semarang. Pertanyaannya kira-kira adalah bagaimana prospek ilmu sosial di tengah privatisasi dan komersialisasi, misalnya mulai dibentuknya PTNBH di berbagai kampus besar di Indonesia. Apakah kemudian kita perlu membangun sistem pendidikan tandingan sendiri atau seperti apa? Ya. Terus terang prospeknya susah dan tidak hanya di Indonesia. Di Australia sekarang ini pun ada suatu pemerintahan yang konservatif yang sebetulnya sangat anti universitas, terutama anti ilmu sosial. Karena apa? Semua kritik terhadap pemerintah dan kebiasaannya itu munculnya dari universitas dan terutama dari disiplin-disiplin ilmu sosial.
Ya, di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu itu Kongres itu membuat keputusan untuk tidak membiayai penelitian di ilmu politik misalnya. Ya, jadi ada banyak apa namanya hal yang merintangi berkembang dan berkibarnya lah gitu ya ilmu sosial yang sifatnya kritis. Mungkin yang saya bisa katakan adalah upaya-upaya sebagaimana dilakukan di sini dengan ISRE ini, dengan Indo Progress dan kegiatan-kegiatan lain semacam ini yang pasti harus mulai dari kecil-kecilan segala. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu diadakan karena kalau nggak ada tempat untuk mengembangkan, membangun, membina ya ilmuwan sosial yang kritis sebetulnya karena lembaga-lembaga yang ada yang dominan cenderung tidak melakukan tugas itu karena ya harus melayani kepentingan-kepentingan lain. Tapi kalau di pinggir terus gitu sebetulnya pengaruhnya juga terbatas. Jadi untuk jangka yang lebih panjang ini saya mungkin meminjam dari apa ya semacam imajinasi Gramscian gitu ya, bahwa dalam jangka panjang itu yang harus dilakukan adalah suatu peperangan gitu ya untuk mempengaruhi dan akhirnya ya berperan besar dan mungkin pada akhirnya menguasai, mendominasi lembaga-lembaga dominan yang ada sehingga penelitian atau perspektif-perspektif yang sifatnya kritis tidak seterpinggirkan seperti sekarang. Ya kalau tidak bisa didominasi, itu mungkin terlalu jauh, seenggaknya menjadi sumber tantangan internal di dalam lembaga-lembaga ini sehingga apa namanya perspektif yang kritis ini mempunyai pengaruh di dalam praktek dan praktek ilmu sosial yang berkembang di Indonesia dan menjadi sesuatu yang dapat berperan gitu ya dalam peperangan ideologis sebetulnya yang saya bayangkan gitu. Peperangan ideologis yang sifatnya melampaui sebenarnya ilmu sosial itu sendiri, melampaui lembaga-lembaga ilmu sosial itu sendiri, tetapi suatu peperangan ideologis yang memunculkan, menempatkan cara berpikir tandingan ya terhadap semua hal yang saya sebut tadi itu yang cenderung mematikan sifat kritis dan melindungi status quo. Jadi mulai dari yang pinggiran-pinggiran ini, tapi jangan terlalu asik juga di pinggiran sih menurut saya. Harus berperang di dalam arena pusat juga. Baik, ya ini saya jadi pengen kembali ke dalil pertamanya Bung Ferdi tadi ya, bahwa tidak hanya di Indonesia tapi di tempat lain ilmu sosial ini jarang bisa otonom gitu. Ya ditentukan oleh kekuasaan entah negara atau pasar. Nah, apakah ini perlu ditambahi kualifikasi keterangan ya? Apakah kita sedang bicara oke ini terjadi di semua tempat di bawah sistem sosial yang bernama kapitalisme, atau kalau kapitalisme hancur dan diganti sistem sosial yang lain, apakah ilmu sosial yang relatif otonom yang lebih kritis itu bisa dilakukan atau tetap saja sama saja? Karena ini juga terkait dengan pertanyaan dari Bung Muhammad Zulhijjah ya soal ilmu sosial yang ideal itu seperti apa? Apakah kita perlu mengaitkan itu dengan sistem sosial yang apa yang akan terjadi pada ilmu sosial setelah jatuhnya kapitalisme? Terus terang saya nggak ada. Saya nggak ada jawabannya karena saya masih susah untuk membayangkan kapitalisme itu jatuh dulu lah. What happens after that saya nggak tahu ya, tapi seenggaknya itu membuka
arena kemungkinan, yang membuka arena kemungkinan secara lebih luas. Karena kalau sekarang pilihannya segini gitu ya, kalau misalnya ada tandingan terhadap apa yang ada itu, mungkin arenanya bisa segini. Kalau tandingannya itu lebih kuat lagi, mungkin arenanya segini gitu ya. Ya, itu aja menurut saya udah oke gitu loh. Seenggaknya untuk jangka menengah gitu ya, itu menurut saya sudah sesuatu yang cukup oke. Tapi kalau mau dikembalikan kepada, ya kalau misalnya ini tergantung pada pasar, ini tergantung pada negara, ilmu sosial tandingan itu pijakannya kemana? Sebetulnya pada akhirnya harus mempunyai hubungan organis dengan gerakan sosial. Dan ini adalah faktor X yang ada di Indonesia. Gerakan sosial kritis dan yang mampu menjadi tandingan ya terhadap status quo yang ada. Jadi misalnya tadi Anda sebut, ada yang tadi sebut negara-negara lain, India, Filipina, ya, perspektif kritisnya itu lebih ada daripada Indonesia. Tidak suatu kebetulan bahwa di negara-negara tersebut tetap ada gerakan sosial yang sifatnya kiri. Tetap ada gerakan sosial berbasis ya, yang punya grassroots support, yang mempunyai aparatus organisasional, ya, untuk menjadi sambungan gitu kepada intelektual yang kritis. Jadi misalnya di Filipina gitu, orang bolak-balik gitu antara akademia, NGO, gerakan sosial, bolak-balik dengan segala kebaikan dan keburukan dari hal itu. Di Indonesia ya paling kan ke gerakan NGO mainstream gitu kan, yang bicara tentang modal sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, hal-hal seperti itu. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Bung Ki Ngurah Suryawan. Bagaimana pendekatan Marxisme atau bahkan pasca kolonial dalam menyemai gagasan pembebasan bagi bangsa Papua? Itu juga sesuatu hal yang menurut saya bisa menjadi tempat di mana pemikiran-pemikiran yang kritis, termasuk pemikiran Marxis, itu dapat memberikan sumbangan yang kuat. Baru-baru ini ada tokoh Papua yang sebetulnya pernah orang pemerintahan ya, posting sesuatu yang saya lihat gitu, yang pada dasarnya itu menangisi kenyataan bahwa operasi-operasi militer yang sedang terjadi di Papua itu pada dasarnya kalau diteliti berkaitan dengan kepentingan ekonomi dari militer dan polisi kita di Papua. Ya. Ini orang yang bukan Marxis sama sekali loh. Tapi dia mulai lihat ada hubungan nih antara operasi dari aparat negara ini dengan suatu logika akumulasi modal tertentu. Nah, kalau ini misalnya diteliti dan dibuka ya, lewat suatu penelitian yang berbasis kepada yang dibantu oleh alat-alat analisa dan tradisi pemikiran Marxis, menurut saya itu akan membuka secara lebih fundamental sebenarnya persoalannya apa sih di Papua itu. Karena menurut saya persoalannya adalah penjarahan, akumulasi privat yang disokong oleh aparat kekerasan negara. Dan itu kalau kita pakai modal sosial, pakai masyarakat madani, tata kelola, apa yang baik, segala macam, itu kayak gitu-gituan nggak keluar.
Baik. Lanjut, ada pertanyaan dari Bung Takbir Maliongi. Banyak banget nih, saya udah ngantuk. 10 menit lagi, Bung Fedi. Ini terkait dengan proyek indigenisasi ilmu sosial di Indonesia yang sempat rame mungkin tahun 80-an dan mungkin juga 90-an. Kalau kita kaitkan dengan tadi problem-problem ilmu sosial di Indonesia, apakah proyek semacam ini tuh turut bisa menjadi salah satu jalan keluar, atau ini sebenarnya justru tunduk dalam logika tadi, logika kekuasaan dominan entah itu pasar atau negara? Saya kan udah cukup tua untuk pernah terlibat di dalam perdebatan tersebut. Jadi saya ada dalam perdebatan tersebut di tahun 80-an waktu saya redaktur majalah Prisma dan sebagainya. Di hal-hal seperti itu dibicarakan di kalangan aktivis segala macam juga itu. Menurut saya ya, indigenasi ilmu-ilmu sosial, maaf ya, ini udah malam di sini jadi bahasa saya bisa semakin nggak terkontrol, complete utter bullshit. Karena apa yang dimaksud dengan indigenasi ilmu sosial sebetulnya adalah apa? Mau indigenasi versi Sopo. Masyarakat indigenous itu juga ada struktur sosialnya loh gitu. Ada kelas penguasanya, ada kelas yang dikuasai. Jangan-jangan itu nanti indigenasi ilmu sosial adalah feodalisasi ilmu sosial. Mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kaum aristokrasi, kaum yang memiliki sumber-sumber otoritas tradisional. Dan oleh karena itu kalau kita pakai alat analisa yang bukan indigenous dari luar, oh itu tidak Indonesia, jadi itu tidak bisa pakai untuk kritik kita. Sama aja itu jadi alat opresi. Menurut saya itu suatu rute yang diambil di dalam perdebatan ilmu sosial Indonesia yang menemukan jalan buntu yang seharusnya jalannya itu tidak pernah dilalui. Baik, terima kasih Bung Fedi. Ini jawaban yang barangkali membuat shock beberapa orang ya yang masih percaya dengan proyek indigenisasi ini. Saya dari tahun 80-an bikin shock orang ngomong begitu. Baik. Lanjut, ada Bung Alnik ya. Tadi Bung Fedi menarik menyinggung soal bahwa ilmu sosial kritis itu mengandaikan ada kaitan erat dengan gerakan sosial kritis juga di negara itu, ya itu bisa menopangnya. Nah, ada tendensi di Indonesia intelektual kritis itu kadang mungkin tidak tergabung atau tidak join dengan gerakan sosial kritis. Kira-kira apa kondisi struktural yang membuat ini terjadi? Apakah upah dari dia sebagai intelektual tidak mencukupi sehingga dia sibuk dengan proyeknya, atau ada hal lain kira-kira? Satu itu udah pasti ya, kerja untuk gerakan sosial nggak ada duitnya. Sedangkan ilmuwan sosial ya aspirasinya kan ya hidup ala kelas menengah, dan kalau down 70-an 80-an kelas menengah itu ya punya kulkas itu udah kelas menengah gitu tahun 70-an. Sekarang itu harus punya macam-macam gitu untuk kelas menengah. Jadi konsumerisme aspirasinya juga harus semakin tinggi gitu kan, dan nggak mau ketinggalan gitu ya ilmuwan. Tapi lebih dari itu, kalaupun dia mau, gerakan sosialnya mana? Gerakan sosial kiri, gerakan sosial kritis, gerakan sosial yang berbasis, itu sebetulnya di mana? Yang mempunyai proyek, yang mempunyai agenda politik yang koheren, di mana? Jadi untuk menyambung ke sana juga teman untuk nyambungnya nggak ada. Jadi cenderung memang ngambang di udara gitu, sebagaimana intelektual lain gitu, ngambang di udara karena nggak ada basis sosialnya, nggak ada pijakan sosial. Dan beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu tentang menghadapi tantangan baru ya yang disebabkan oleh krisis neoliberal
global neoliberalism itu akan dirintangi di Indonesia oleh kenyataan bahwa intelektual, pekerja-pekerja ilmu sosial, peneliti-peneliti ilmu sosial tidak punya basis sosial selain basis sosial ke kelas menengahannya. Baik, kalau misalnya pertanyaannya ada yang membalik begini, Bung Fedi, bahwa karena tidak ada gerakan sosial, maka tanggung jawab intelektual yang kritis yang harus membangunnya gitu, yang tidak sekedar ngurusin akademik, tapi dia yang turut mengorganisir buruh, membentuk saya serikat. interupsi dikit, Mozart. Salah satu hal yang selalu membuat saya bosan dari tahun 80-an adalah ilmuwan sosial yang terlalu genit. Yang berpikir dia adalah sumber dari segala jawaban. Bahwa dia doang itu yang bisa menyelesaikan masalah. Impossible. Gerakan sosial itu nggak dilahirkan oleh orang pintar satu gitu, ataupun sekelompok orang pintar. Ya, orang pintar itu harus berjalan dengan dinamika lain pada masyarakat yang berkaitan dengan dirinya sendiri, tapi bukan dirinya sendiri. Kalau ilmuwan sosial itu bilang bahwa saya yang melahirkan gerakan sosial, nah, menurut saya itu masturbasi intelektual. Baik, pertanyaan terakhir ini sepertinya soal keagamaan. Jadi bicara Indonesia kita tidak bisa lepas dari bicara soal kekuatan Islam di Indonesia, dan Anda sudah banyak menulis soal Islamic populisme. Kalau kita kaitkan dengan mandeknya ilmu sosial kritis di Indonesia, bagaimana sentimen-sentimen keagamaan ini yang turut memberi hambatan tambahan bagi berkembangnya ilmu sosial kritis, terutama yang Marxisme yang masih sering diasosiasikan dengan ateisme dan lain sebagainya. Iya, menurut saya itu walaupun ya dari akhir tahun 70-an lalu tahun 80-an ya ada orang-orang kayak Dawam, Fahri, Adi gitu ya yang dari secara kultural dan juga organisasional gitu ya, dari kelompok-kelompok Islam mulai menggeluti pikiran-pikiran Marxisme itu adalah sesuatu yang menarik. Tapi pada dasarnya itu mereka tetap ada proyek Orde Baru yang anti gerakan sosial berdasarkan Marxisme. Karena mereka mereka ini teman saya semua loh, karena saya kenal mereka waktu saya masih muda gitu ya. Dan saya tahu ya mereka seperti apa gitu ya. Kalau memakai Thunder Frank, memakai Wallerstein, memakai ya mau aja. Tapi kalau kita bilang oke, gerakan buruh untuk menentang kapitalisme, tunggu dulu. Apalagi kalau kita ngomong kenapa nggak bisa ada revolusi ini? Dulu itu urusan lain gitu. Karena ini dibentuk oleh Orde Baru kelompok ini. Ya, dan menurut saya organisasi keislaman kita ya termasuk NU misalnya atau Muhammadiyah yang melahirkan intelektual yang bisa akomodasi terhadap pikiran-pikiran Marxis ini, mainstream dari organisasi-organisasi ini sebetulnya sangat pro status quo. Jadi misalnya kalau kita ambil ya secara ini aja ya, gampangan aja ya, dua organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, walaupun dia itu bisa kritis terhadap pemerintah misalnya, dia adalah partner yang kritis. Jadi dia tetap partner. Karena apa? Basis sosial ekonominya itu juga tergantung pada pemerintah dan pada modal. Jadi ada menurut saya masih ada, walaupun itu adalah sesuatu fenomena yang menarik gitu ya, bahwa itu bisa bergabung dua tradisi itu, tetap ada rintangan dari tradisi dan dari organisasi dan dari sosialisasi yang sebetulnya memutus
ya, tradisi sebelumnya yang sudah ada di tahun 1910-an dan 1920-an, yaitu ketika you can be both a Muslim and a communist at the same time. Tapi tradisi itu putus di Indonesia, gitu ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang Haji Misbah, kita bicara tentang Suryo Pranoto, kita bicara tentang tokoh-tokoh Islam yang juga Marxis dalam sejarah Indonesia, itu seperti bicara tentang orang dari planet Mars. Buat menurut saya anak-anak muda sekarang yang dibesarkan dalam konteks di mana dua hal itu tidak bertemu. Jadi itu suatu suatu perjuangan yang masih terus mesti dilanjutkan, saya kira, untuk mengembalikan itu, mengklaim kembali tradisi sebetulnya yang mendahului tradisi yang kita kenal sekarang ini, di mana agama menjadi rintangan terhadap adopsi dari pemikiran-pemikiran yang kritis termasuk Marxis. Karena tradisi itu sebetulnya ada di Indonesia, tapi dilupakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin penutup, Bung Fedi. Kira-kira apa yang bisa didorong sekarang ini dari kawan-kawan yang ada di ISRI atau di tempat lain yang berusaha mengembangkan ilmu sosial kritis? Silakan. Ya, pertama belajar aja terus dulu, karena mulainya dari belajar. Dan belajar itu nggak bisa jalan pintas ya. Kalau jalan pintas ya artinya Anda ngafalin slogan-slogannya doang supaya bisa kelihatannya gagah kalau ngomong di luar gitu. Banyak teman-teman saya kayak gitu. Mungkin bisa masuk TV dan segalanya juga gitu. Tapi nggak ada gunanya buat mengembangkan perspektif yang kritis, apalagi mengembangkan gerakan sosial. Ya, jadi belajar yang serius itu satu. Kalau di sini aja ya, di dalam ISRI ini bisa belajar yang benar, itu udah langkah pertama yang benar. Gitu ya. Tapi yang seperti saya kemukakan tadi, yang saya harapkan adalah untuk generasi ilmuwan sosial setelah saya ini bisa lebih punya jaringan sosial, bisa mempunyai mutual support mechanism gitu ya, yang sehingga orang tidak itu merasa sendiri gitu dalam menghadapi status quo. Itu penting gitu. Kalau nggak terisolasi dan frustrasi. Ya. Kalau ini bisa menjadi semacam lembaga yang membangun cohort ya, pemikir-pemikir kritis yang nanti setelah belajar dengan baik ya bisa terjun kepada masyarakat atau kepada lembaga-lembaga yang memproduksi pengetahuan, nanti dampaknya akan lebih baik, lebih bermakna, lebih kuat, dan lebih mungkin menjadi tantangan terhadap pemikiran ilmu sosial pro status quo, sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bung Fedi atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk memberi kuliah umum pada launching ISRI kali ini. Semoga ISRI bisa menjadi pionir bagi berkembangnya ilmu sosial kritis di Indonesia. Dan untuk generasi milenial yang Muslim terutama, pesan Bung Fedi jelas ya, you can be a Muslim and a communist at the same time. Jangan lupa itu. Terima kasih Pak Yuyut, kembali ke Anda waktunya. Oke. Terima kasih Bung Muhtar, terima kasih juga untuk Bung Fedi, karena Anda di sana sudah sangat malam. Sekarang Anda bebas, masih mau istirahat atau masih mengikuti acara kami, dipersilakan. Jadi masih mau tetap di sini atau istirahat, silakan. Karena di sana sudah malam, kita tahu. Sekarang di sini 11:04. Saya nonton Anda 15 menit terus saya tidur ya. Oke, ya, terima kasih banget. Saya udah kakek-kakek ini. Ya, kita semua juga akan menjelang ke sana. Tapi ilmu sosial juga masih seperti ini saja, dan juga gerakan sosial maju mundur. Saya nonton 10-15 menit ya, habis itu saya minta saya permisi ya.
Ya, oke. Ya. Terima kasih. Baik, Ya. berikutnya waktu saya serahkan ke Mbak Inayah dan Bung Yosi untuk meluncing jurnal Indo Progress, sesuatu yang baru, dan jurnal ini nanti diharapkan juga memberikan tampungan ya bagi penulisan-penulisan ilmu sosial yang genre baru dalam arti pengembangan dari Marxisme, tetapi juga dengan berlandaskan pada fenomena baru. Dan kita tidak hanya mengundang penulis dari Indonesia, tapi juga dari kawan-kawan kita di luar Indonesia, di Asia atau dimanapun berada, yang masih dalam satu kesepahaman mengenai pengembangan Marxisme sebagai ilmu sosial. Saya persilakan Mbak Inayah dan Bung Yosi, buka kamera, silakan. Makasih Mbak Yuyut, makasih juga Mas Fedi untuk pencerahannya. Dengan semangat yang sama ya, kita dalam hal ini Dewan Editor, di sini ada Bung Yosi, ada juga yang nggak bisa ikut Muhammad Ridho, dan juga Martin Surjajaya, dan asisten redaksi Bung Hugo. Itu sebelumnya mau bilang terima kasih untuk camaraderie ya selama proses penyusunan edisi pertama dan juga calon edisi kedua. Jaringan sosial dan support mechanism yang tadi Bung Fedi bilang itu kami jalankan. Kita bahu-membahu, nggak ada yang lempar-lemparan kerjaan, dan it has been a de-alienating academic laboring ketika mengerjakan jurnal Indo Progress. Jadi makasih banyak untuk kawan-kawan. Kita melalui 3 proses dalam pemilihan artikel. Yang pertama, kami sepakat untuk menjalankan workshop. So we made a call for papers mengenai kapitalisme dan COVID-19. Dari beberapa paper yang masuk, kami seleksi, dan kemudian ada 3 peserta workshop yang melalui proses mentoring. Di sini mau mengatakan sekali lagi special thanks kepada Diatika Widya, Hizkia Yosi, dan Abdil Mukis Mudofir, yang semuanya adalah anggota editor kami juga, yang melakukan proses pendampingan untuk perbaikan dan penguatan analisis empirik untuk S2 Putri Wilujeng, komodifikasi subsistensi, profit, platformisasi, dan pandemi di Indonesia masa neoliberal. Eko Razaki Wirman, normalisasi prekarisasi dalam neoliberalisme di Indonesia. Dan juga Deda Reinditya, konvergensi kepentingan neoliberal dan oligarki semasa pandemi. Ketiga penulis ini cukup langka ya, dalam arti saya dan Bung Yosi ini kami juga aktif mengurus jurnal di kampus, dan ada penulis yang memperbaiki dari gagasan dasar, mengembangkan mencari data, merevisi, kami kirim balik, direvisi lagi, kami kirim balik, direvisi lagi. Itu proses yang nggak mudah, dan selamat untuk teman-teman yang publish. Cara kedua yang kami lakukan adalah kurasi artikel. Kami mengontak beberapa sarjana Marxis dari regio Asia Tenggara melalui jaringan Dewan Pengawas kami, Dewan Penasehat. Di sana kami, Dewan Editor, memutuskan untuk mengambil kasus Filipina dan India. Filipina karena kami lagi ada perdebatan juga di Indo Progress mengenai gerakan kiri kelas menengah, dan Teresa Tadem dari UP Dillman menjelaskan dengan sangat baik bagaimana antara kelas menengahan dan gerakan kiri tidak bisa dipisahkan dalam konteks Filipina dari tahun 80-an, dan banyak di antara dana-dana dari donor internasional juga instrumental dalam proses mobilisasi sumber daya untuk mencapai pembentukan agenda gerakan kiri. Dan artikel dari Fias dan Manish mengenai kesehatan publik pekerja sanitasi di Mumbai, khususnya kaum Dalit, menunjukkan bagaimana antara kasta, etnis, dan kelas itu tidak terpisah, dan pekerja sanitasi pada masa pandemi itu 100% orang Dalit. Jadi perdebatan akademik mengenai kelas itu perlu kita perbaharui, rejuvenate, untuk mempertimbangkan juga elemen sosial lainnya, seperti gender, ras, etnisitas, agama, dan banyak lagi lainnya. Artikel dari kawan kita, Fahmi Panimbang, tentang proses kerja algoritma, khususnya kasus Gojek dan Grab, itu juga menjadi artikel kelima, dan juga ulasan buku dari Ikro Anugrah tentang pandemic COVID-19 Shakes the World oleh Slavoj Žižek. Edisi pertama ini memberikan gambaran bagaimana apa yang terjadi di Indonesia itu bagian dari perubahan transformasi dinamika kapitalisme neoliberal lebih luas,
dan dia muncul dengan cara-cara spesifik dalam konteks negara, dan itu bisa dicacah lebih dalam lagi sampai ke tingkat kasta, etnisitas, maupun politik keseharian. Dari proses ini, kami memutuskan juga untuk mempublikasi 2 bahasa, Indonesia dan Inggris, dan versi Inggris itu bisa diakses oleh kawan-kawan Marxis dari region Asia dan Asia Tenggara, dan versi bahasa Indonesia dari artikel Filipina dan India itu membuat mereka senang hati karena perdana pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu proses yang kita pelajari dari edisi 1, dan di tengah publikasi edisi 1 itu, Bung Yosi lanjut untuk Call for Papers edisi kedua. Silakan Bung Yosi. Oh ya, selamat malam teman-teman sekalian. Ya untuk edisi kedua, jadi kami mencoba untuk jadi ini paralel ya, sambil dari edisi pertama sedang dalam proses untuk naik terbit, kami juga udah mulai membuka panggilan makalah untuk edisi yang kedua. Itu kita mencoba mengangkat persoalan krisis ekologi. Nah, jadi visi dari edisi kedua ini sebenarnya relatif sama dengan visi yang kami titipkan di jurnal Indo Progress ini sampai kapanpun, hopefully, yaitu kita mencoba untuk mengawal pemikiran-pemikiran yang di banyak kesempatan oleh para ahli itu udah dianggap musnah gitu dari Indonesia. Jadi kita ingin menghidupkan dulu tradisi pemikiran yang properly critical, bahkan kalau boleh blunt itu properly Marxian. Jadi dengan properly Marxian itu kita jelas mengangkat persoalan tentang nilai, persoalan tentang kerja, dan nggak semata-mata persoalan-persoalan yang sudah jadi kosakata publik ya, seperti eksploitasi, lalu ketidakadilan, lalu perampasan dan seterusnya. Jadi kita mencoba mencari artikel-artikel yang seperti itu. Lalu semangat dari jurnal ini juga semangat kita juga regenerasi, lalu juga ada pendidikan. Jadi di satu sisi kita nggak memungkiri ya bahwa tradisi pemikiran ini tumbuhnya di jalan. Jadi teman-teman yang berhadapan langsung dengan kekerasan atau modal aparat dan seterusnya, lalu mereka mencari pemikiran-pemikiran yang mampu menjelaskan keseharian yang mereka alami, sehingga langgam dari kajian-kajian ini menjadi cenderung pamflet gitu. Jadi ini juga menjadi perhatian kami untuk gimana tulisan-tulisan yang masuk ini coba kita bantu untuk supaya bisa mengakuisisi bahasa yang untuk bisa diakses secara akademik. Karena sebagaimana yang salah satu yang ingin disiarkan lah ya, kalau boleh pakai kata itu, oleh Indo Progress, itu adalah bagaimana kita melihat bahwa pemikiran Marxisme itu adalah pemikiran yang objektif, yang universal, sehingga kita harus bisa mengkomunikasikan itu even kepada orang-orang yang secara pemikiran itu, secara komitmen ideologis itu tidak pada Marxisme di situ, sehingga kita bisa membuat klaim-klaim argumentasi yang tidak terbantahkan. Dan nah untuk bisa sampai ke arah sana tentu ada prosedur ilmiah, prosedur akademik yang perlu dilalui. Nah itu tugas kami di para editor di jurnal ini untuk membantu teman-teman ke situ. Jadi yang kita cari di situ. Jadi ada semangat, lalu semangat untuk belajar yang nggak bisa tadi Mas Fedi sampaikan, nggak bisa diambil jalan pintasnya gitu, hanya sekedar mendownload jurnal dari situs-situs bajakan lantas kita menjadi radikal gitu, nggak juga. Itu harus melalui membaca, menulis, dan pada saat menulis ya nanti akan ketemu dengan para editor di jurnal ini yang ternyata galak-galak juga gitu, termasuk Mbak Ina ya. Nah jadi mungkin itu dari saya. Nanti saya minta permisi juga untuk men-share beberapa link. Mungkin teman-teman sudah dapat dari kawan Handetalan masing-masing, tapi saya nanti kirim juga link di chat untuk bisa disebarkan kepada teman-teman yang lain, baik di dalam maupun luar negeri. Itu call for papers-nya ada dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Jadi kita yang tulisan masuk dalam bahasa Inggris nanti kami Indonesiakan juga, dan sebaliknya dari tulisan yang berbahasa Indonesia
nanti kami Inggriskan juga sehingga kita bisa keluar dalam bilingual di situ. Kenapa bilingual? Karena kami mencoba untuk menghubungkan gerakan-gerakan baik pemikiran maupun gerakan sosial yang di lapangan ini dalam konteks yang setidaknya untuk saat ini di level Asia Tenggara terlebih dahulu itu. Jadi itu semangatnya sehingga kita bisa saling mengakses pemikiran satu sama lain dan kita bisa juga mengakses pengalaman yang direpresentasikan melalui kajian-kajian yang sifatnya ilmiah. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Inaya. Terima kasih Bung Yosi. Kembali juga ke Mbak Yuyut. Oke, Mudah-mudahan terima masih ada kasih. edisi 2, 3, 4, dan seterusnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Inayah dan Bung Yosi. Perlu diketahui bahwa saya permisi silakan. dulu deh kalau gitu ya. Ya, saya Oh, permisi iya. dulu ya. Ya, Ya. terima kasih Terima Bung kasih Fedi. ya. Selamat malam. Mari. Selamat Ya, istirahat. mari. Ya. Mari. Baik, tadi untuk sebagai informasi bahwa divisi Jurnal Indo Progress ini juga tidak lama lagi juga akan secara khusus ya, tidak hanya melonceng tetapi juga akan membuat satu acara yang mereview atau membahas tulisan-tulisan dari beberapa teman baik Indonesia maupun internasional. Begitu kan Mbak Ina ya? Ya, oke. Baik, pemirsa dan juga kawan-kawan sekalian, tadi kalau kita kutip pesan terakhir dalam arti pesan penutup dari Bung Fedi terhadap IISRE adalah kalau IISRE bisa membuat kita semua belajar yang benar, maka itu sudah sangat luar biasa. Justru persis disinilah IISRE ini digagas, dimulai belajar yang benar dengan membuat sekolah-sekolah nanti yang akan diadakan di IISRE. Kemudian sekolah-sekolah ini nanti ada outputnya, keluarnya adalah riset yang benar. Jadi ketat berpikir, ketat belajar, ketat metodologi, dan kemudian outcome berikutnya adalah penulisan di jurnal-jurnal yang kemudian kami sediakan. Jadi menulis yang benar. Jadi ada 3 rangkaian, belajar yang benar, ketat, lalu menerapkan metodologi yang benar, ketat dalam riset, dan kemudian menerapkan penulisan yang benar, ketat, tidak menyontek itu, tidak melakukan plagiarisme dan lain-lain, termasuk juga ketat dalam sumber dan lain-lain, bertanggung jawab. Jadi 3 hal ini yang sebenarnya memang berusaha dibangun sebagai tradisi oleh IISRE, dan sebelumnya juga sudah mulai dikembangkan, dibangun oleh Indo Progress dalam hal penulisan, tapi ini kita ke depan dimaksudkan memang akan membangun tradisi yang lebih kuat, dan semoga tradisi ini dapat diikuti atau dapat tertanamkan kepada kawan-kawan muda, baik yang sudah bergabung dengan IISRE maupun yang akan bergabung ke depannya. Saya kira itu. Nah, selanjutnya kami akan meminta kepada para alumni kursus sekolah pendek atau short course yang sudah diadakan oleh IISRE. Kursus pendek ini bersifat populer, jadi belum masuk ke dalam satu disiplin persekolahan yang ketat, tapi masih populer. Tapi itu pun saya kira juga sudah sangat ketat. Ada beberapa kawan yang mau kita minta kesan, pesan, harapan atau apapun terhadap IISRE. Yang pertama saya persilakan pada Mbak Estu Diah Wilujeng. Ada Mbak Estu Diah Wilujeng? Halo, Mbak Estu Diah Wilujeng. Kalau nggak ada tanggapan, saya lanjutkan Mbak Samrotul Masayu. Mbak. Ada Mbak. Oh ada. Oke, silakan. Silakan on cam. Suaranya nggak keluar ya? Suaranya nggak keluar ya? Mbak Estu? Suaranya nggak keluar. Ternyata webinar tidak bisa on cam katanya. Oh iya, dia nggak bisa on cam di sini ya.
Suaranya nggak keluar? Oke, kalau nggak lanjut dulu yang lain. Mbak Samrotul Masayu, silakan. Nggak keluar juga ya? Oke, silakan. Silakan, Mbak Estu. Itu tadi sudah keluar, sudah muncul? Ya, terima kasih. Cuma untuk start video nggak bisa, nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa, silakan. Ya, sebenarnya maaf tadi ada gangguan teknis. Kalau terkait kesan-pesan, harapan sih tadi ya, harapan saya sih semoga kelas IP berlanjut dan ada yang versi kurikulum lengkap, jadi nggak per sesi pendek gitu Mbak. Jadi ada capaian yang hendak dicapai, misalkan dalam beberapa bulan begitu. Kalau harapan saya seperti itu. Karena memang ada beberapa materi yang mungkin bisa diperdalam lagi kalau sesinya lebih panjang lagi. Jadi saya kan ikut di kelas AI dalam genealogi pekerja, kelasnya Mas Yosi. Itu saya banyak belajar tentang perspektif kelas pekerja, tapi sekitar 4-5 tokoh kayak gitu. Sebenarnya kalau dibuat sesi yang lebih panjang mungkin bisa lebih dalam lagi untuk mempelajari materi tersebut. Tapi kalau untuk pemantik awal, kelasnya itu sangat membantu sekali untuk menambah wawasan awal lah itu untuk pola pikir awal. Kemudian juga kalau terkait harapan, saya juga berharap jurnalnya masih terus ya. Karena di tahun 2014 itu saya pernah nemu jurnal InnoProgress versi cetak di salah satu toko buku yang ada di Depok gitu. Itu ada serinya, pernah dicetak beberapa edisi. Tapi itu tahunnya bukan tahun 2014, edisinya lebih lama dari itu. Saya belinya di tahun 2014. Nah, semoga jurnal yang sekarang nggak putus lagi seperti jurnal yang dulu, tetap lanjut gitu. Itu sih. Sama mungkin mentorship yang dilakukan itu juga sangat membantu ya. Waktu itu mentornya juga Mas Yofi, itu banyak membantu untuk mempertajam argumen. Kemudian editornya Mbak Inaya juga sangat membantu waktu diskusi untuk mempertajam argumen juga, termasuk proses editing itu juga sangat membantu. Jadi harapan saya tetap semoga bisa tetap lanjut gitu, konsisten, nggak hanya dalam 10 atau 15 tahun, tapi bisa sampai seterusnya begitu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Estu. Selanjutnya Mbak Samrotul Masayu. Ada? Halo. Halo, Suara silakan. saya bisa kedengar, Mbak? Bisa, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samrotul Aima Surroh, biasa dipanggil Mas Ayu. Saya mahasiswa semester 6 di salah satu kampus basis pesantren di Jombang. Senang sekali diberi kesempatan bicara pada malam hari ini. Saya merupakan salah satu alumni diskusi ISRE dalam kajian Islam dan Marxisme yang diampu oleh Gus Roy Murtado pada Ramadan 2021 kemarin. Nah, dalam kelas tersebut saya mempelajari tentang Islam dan Marxisme dalam konteks Indonesia. Sebagai anak muda beragama Islam dan tumbuh di pesantren, saya tidak banyak mengetahui apakah memang ada persinggungan antara Islam dan Marxisme dalam sejarah Indonesia. Nah, di kelas tersebut saya mengetahui banyak hal gitu, di mana ada loh seorang kiai yang memang dia itu memperjuangkan Marxisme, dan itu nggak jauh juga dengan orang-orang di kota saya di Jombang gitu. Misal ada Gus Dur, terus kemudian ada Cak Nur, terus kemudian di dalam kelas tersebut juga disebutkan mungkin yang paling terkenal di antara tokoh Islam dan Marxisme itu ada Haji Merah dari Solo, dan kemudian ada Hasan Raid dari Padang Panjang. Dan menurut saya ini adalah sebuah diskusi yang memang sangat bagus dan enggak banyak diperbincangkan, bahkan di kalangan umat Islam sendiri mungkin ini dianggap sebagai sesuatu yang haram seperti itu. Nah, selain itu saya juga mengikuti kelas feminisme dalam Islam progresif yang diselenggarakan oleh ISRE, yang dimulai tanggal 8 Agustus kemarin, diampu oleh Mbak Rizky Amalia Afiat. Di situ saya belajar tentang hubungan Islam progresif dan feminisme. Di situ saya mempelajari bagaimana pemahaman feminisme dalam Islam
bagaimana metodologi feminisme dalam Islam progresif, bagaimana bentuk perlawanan, dan bagaimana analisa mendalam menyoal hubungan ekonomi politik ataupun persoalan kapitalisme yang semestinya dihadapi gerakan perempuan. Yang mungkin saat ini juga nggak banyak gerakan perempuan yang memang fokus atau mungkin punya arah analisa ke arah ekonomi politik atau kapitalisme gitu, kajian kapitalisme. Nah, dari kedua kelas tersebut, saya tentu bisa paham banyak hal gitu, termasuk saya bisa mengakses bacaan-bacaan kritis yang mungkin saat ini nggak banyak diketahui oleh anak-anak muda gitu kan. Terus beberapa bacaan tersebut juga beberapa masih bahasa Inggris belum diterjemahkan. Nah, selebihnya saya juga bisa menghubungkan antara teori-teori kritis dan kejadian yang ada di lapangan gitu. Seperti misal di Jombang ini kan ada proyek pengeboran minyak oleh PT Lapindo gitu. Di situ saya beserta teman-teman di Jombang juga sempat mengadvokasi kasus tersebut. Terus kemudian dari pihak-pihak ulama ini mencoba untuk pro dengan PT Lapindo, sehingga warga yang sebelumnya itu melawan, terus kemudian warga itu takluk dan memberikan tanahnya. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh ulama-ulama ini diantaranya adalah menggelar misal kegiatan sholawatan dengan mengundang habib besar, terus kemudian melakukan sosialisasi manfaat minyak bumi di pesantren yang memang punya basis universitas-universitas di Jombang gitu. Nah, selain itu saya belajar feminisme dalam Islam progresif ini juga membuat saya lebih banyak belajar, di mana saya sekarang juga sedang mengadvokasi kasus kekerasan seksual yang di situ pelakunya adalah seorang kiai dan dia pemilik modal besar gitu. Kita advokasi sejak tahun 2017 sampai sekarang belum ada titik temu dan belum ada kejelasan ke depannya seperti apa gitu. Nah, karena di kelas Islam progresif dan feminisme itu dijelaskan bagaimana hubungan ekonomi politik dan persoalan kapitalisme, di situ saya bisa membaca bahwa kenapa kasus tersebut tidak segera diselesaikan, karena memang ada hubungannya dengan ekonomi politik di mana pelaku ini mempunyai modal yang besar gitu. Nah, harapan saya terkait ISRE tentu saya berharap banyak, sebagai anak muda berharap banyak ISRE bisa menyelenggarakan banyak diskusi dan kedepannya bisa memantik pemikiran-pemikiran progresif dari berbagai kalangan, khususnya anak muda gitu. Selebihnya semoga apa yang bisa saya pelajari bisa bermanfaat bagi saya maupun gerakan sosial yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Masayu. Sebagai informasi juga untuk menanggapi harapan Pak Estu tadi, bahwa kuliah kursus pendek yang kami adakan 4 sesi selama 1 bulan, itu memang sifatnya pengantar. Karena pengantar maka tidak diperdalam. Tetapi justru dengan mengantar itu mengharapkan kawan-kawan yang menjadi partisipan dapat mendalaminya pada sekolah yang nanti akan kami adakan, sekolah riset yang lamanya 3 bulan. Nah, Anda bisa dalam sekolah riset itu untuk memperdalam topik-topik yang Anda minati melalui kursus pendek ini untuk diperdalam melalui riset di dalam sekolah riset yang nanti mungkin tahun depan semoga itu akan kami mulai adakan. Setidaknya setahun 3 kali kami akan mengadakan sekolah riset itu lamanya 3 bulan, tetapi kursus pendek juga tetap ada. Nah, seperti itu informasinya. Baik, saya lanjutkan. Saya minta pada Mas Akbar Rafsanjani dari Aceh kalau nggak salah untuk memberikan kesan, pesan, harapan dan sebagainya sebagai alumni dari kursus pendek ISRE. Silakan, Mas Akbar. Mas Akbar. Halo. Mas Akbar. Nggak ada ya? Ada. Ya, silakan.
Ini nggak bisa nyalain videonya ya? Nggak apa-apa. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Yuyut dan semua tim ISRI dan Indo Progress. Saya langsung ceritain kesan dan pesannya ya. Mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Mas Sayu dan Estu tadi. Soal harapan sih ya, kita ikut kelas pengantar dari beberapa yang diadain sama Indo Progress, dan secara pribadi saya sekarang bekerja sebagai filmmaker, pembuat film dokumenter di Yayasan Aceh Dokumentari, kemudian mengampu sebuah festival film. Kemudian kita juga rutin mengadakan pemutaran film di Aceh dengan memanfaatkan tidak adanya bioskop gitu. Jadi coba untuk saya coba ikut kelas Indo Progress ini untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dari apa yang saya peroleh sekarang ya. Karena saya juga kuliah di linguistik, di bahasa Arab, itu bukan ilmu sosial. Dan kesan saya sih selama mengikuti beberapa kelas dari Indo Progress ini, dari ISRI, saya jadi bisa memperdalam landasan programming film, landasan untuk membuat program untuk ditonton oleh audiens yang ada di Banda Aceh ini, dan mendiskusikan banyak hal dengan perspektif yang saya dapat dari kelas-kelas ini. Misalnya seperti kelas pertama yang saya ikut soal urban, kota dan konsumsi, itu bareng Mbak Yud. Jadi kita coba untuk menghadirkan diskusi lagi. Jadi saya belajar di kelas pengantar itu, kemudian coba untuk mendalaminya sendiri dengan membaca beberapa jurnal dan buku juga, dan di sana kita coba untuk sharing apa yang saya dapat itu kepada teman-teman yang jadi audiens untuk menonton film itu, melalui nonton film. Jadi kita coba menghidupkan diskusi-diskusi semacam itu, yang berlandaskan sesuatu yang ilmiah ya, walaupun tidak bisa kita sebut ilmiah juga, artinya ada landasan teoritis yang bisa kita bagikan bersama teman-teman di sini. Kemudian harapan saya pribadi sih itu tidak berakhir dengan hanya kegiatan praksis membuat program di pemutaran film ya, bahkan bisa melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi di Aceh, Indonesia umumnya, dan coba untuk bisa meneliti dan menulis fenomena tersebut ya. Jadi mungkin sangat menarik jika mendalami hal-hal yang ada di kelas pengantar tadi untuk bisa mengembangkan ilmu sosial ya di Aceh ya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Yud. Terima kasih. Terima kasih Akbar. Satu lagi saya buka secara bebas, silakan kalau dari alumni ISRE, sekolah kursus pendek ISRE, yang mau memberikan komentar, pandangan, harapan dan lainnya, saya persilakan. Secara bebas silakan. Kalau enggak, saya tunjuk ada Mas Deda hadir. Mas Deda ada? Enggak ada ya? Yang raise hand ini siapa? Ada itu Deda. Ada ya? Mas Deda silakan. Apa harus dimasukkan ya?
Mas Deda, silakan. Ya, masuk. Ya, silakan. Ya, masuk. Ya. Terima kasih. Ini videonya. Oh, videonya nggak bisa. Mungkin suara saja apa-apa. ya. Oke. Nggak apa-apa. Selamat malam. Perkenalkan, saya Deda. Saya alumni akhirnya karena saya tidak ikut kelasnya yang terakhir ini. Saya ikut kelas sejak awal kelas baru juga terkait dengan politik ruang gitu. Itu sampai terakhir itu Mas Mugis terkait dengan milisi, kekuatan milisi dan power kapital. Dan background saya atau alasan saya atau motivasi saya join karena sebenarnya tadi ini tema dengan webinar ini sebenarnya memiliki relevansi dengan background saya, kenapa saya ikut di kelas alternatif ini, karena saya harus akui saya seorang lulusan politik UNER, yang mana saya mendapati beberapa kajian itu, bahkan ini menjadi problem juga bagi saya, kajian dari keilmuan politik terutama itu mengalami stagnasi, yaitu bagaimana perbincangannya itu masih perbincangan tahun 80-an, bagaimana perbincangannya tidak ada ide-ide alternatif yang berkembang, sehingga yang diajarkan ketika saya kuliah dulu itu berbicara soal David Easton, bicara soal kelembagaan, public policy, dan yang tadi disampaikan oleh Pak Fedi juga terkait dengan kajian-kajian keilmuan, terutama keilmuan ilmu politik yang pro atau yang berkembang di era-era 80-an hingga 90-an. Dan ini bagi saya yang memang menekuni dan ingin concern di bidang ilmu politik, ini mengalami gap yang luar biasa. Ketika saya keluar dari kampus saya mendapati banyak hal yang sangat progresif, yang membaca fenomena sosial politik, terutama di Indonesia konteks itu, saya mengalami kebutaan bicara soal metodologi hingga bicara soal keilmuan, sehingga ketika saya mendapatkan tawaran sekolah bulanan itu, saya mendapatkan beberapa pencerahan yang luar biasa, karena mungkin saya juga beberapa kali berbincang dengan rekan-rekan terutama di beberapa kampus di universitas di Indonesia, yang terutama di departemen politik, kajian-kajiannya masih berkutat dengan politik pembangunan, yang mana itu adalah kelembagaan fungsional, kelembagaan praktis. Dengan ISRI ini adalah jawaban bagi mahasiswa atau bagi insan yang mau concern di bidang itu, di bidang di mana ini adalah alternatif untuk membuka bagaimana ada kajian-kajian baru, cara pandang baru. Tadi yang saya sampaikan memang fungsinya untuk memberikan bahwa ini ada cara pandang baru untuk melihat satu fenomena, satu permasalahan sosial di Indonesia. Dan saya merasakan itu ketika saya mencoba untuk mempersiapkan proposal tesis saya, mulai dari menulis hal-hal yang dari OPED sampai yang serius, mempersiapkan untuk tulisan di conference dan sebagainya, itu terasa mulai sudah gap antara yang saya rasakan ketika saya menjadi alumni awal itu hingga hari ini mulai klop lah ibaratnya itu. Jadi ini saya bisa namakan ini adalah jawaban dari yang tadi disampaikan oleh Pak Fedi, dan ini menjadi concern juga bagi ilmuwan, terutama ilmuwan sosial alternatif. Semoga ISRI ke depan secara umum sekolahnya juga itu lebih berkembang, yang jelas bisa memberikan pandangan baru, terutama orang-orang yang sempat buta terhadap keilmuan sosial alternatif yang saya alami. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Terima kasih, Mas Deda. Akhirnya tiba saatnya rangkaian launching ISRI harus berakhir. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi kami informasikan atau kami kabarkan kepada kawan-kawan dan juga para pemirsa bahwa sebagaimana juga tadi harapan dari Bung Fedi, ISRI memang didirikan untuk maksud
mengembangkan ilmu sosial yang kritis, dan dalam pengertian kritis ini adalah berdasarkan kepada analisa teori perspektif Marxisme. Mengapa Marxisme? Karena memang tidak ada pilihan lain dari narasi-narasi besar yang memang tajam dalam menguliti situasi modernitas yang kacau balau seperti sekarang ini, kecuali Marxisme. Nah, dengan demikian kita berharap, termasuk juga terima kasih atas harapan kawan-kawan dari alumni tadi terhadap ISRE, kedepannya semoga kami betul-betul dapat menjadi sebuah lembaga yang dapat mewujudkan mewujudkan cita-cita untuk mengembangkan ilmu sosial kritis yang Marxis. Dan tentu saja tidak hanya ilmu sosialnya, tetapi juga agensi-agensinya yang menggeluti ilmu ini juga dapat mempraksiskan, terutama mempraksiskan ke dalam satu gerakan sosial. Jadi prinsip kita adalah selalu ada koneksi dialektika antara ilmu dan praktek. Jadi antara gerakan dan juga antara wadah-wadah kelembagaan seperti ISRE ini. Demikian, semoga kami dapat segera meluncurkan produk-produk kami, dan semoga juga kawan-kawan maupun pemirsa dapat berpartisipasi untuk mengembangkan produk-produk kami. Terutama nanti juga akan ada beasiswa untuk riset, kemudian juga ada penulis undangan-undangan untuk menulis di jurnal, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang saya tidak bisa mengatakan satu persatu. Selamat malam, semoga kita semua tetap dalam satu koneksitas untuk mengembangkan ilmu sosial yang kritis, sehingga memungkinkan perubahan-perubahan yang mendasar, transformasi yang signifikan di Indonesia ini dalam atas dasar sumbangan kawan-kawan semua. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa kembali pada program-program kami berikutnya.